Dalam dunia sepak bola, jeda musim menjadi momen krusial bagi sebuah klub untuk melakukan pembaharuan tim. Tak hanya soal transfer para pemain, namun isu pemecatan pelatih juga menjadi berita yang banyak mendapatkan sorotan. Isu tersebut ikut memanas seiring desakan para fans terhadap performa klub yang tidak baik-baik saja. Para penggemar tentu akan sangat geram jika menyaksikan klub kesayangannya terus dalam performa yang buruk dan tidak stabil. Apalagi bagi tim yang tidak mendapatkan hasil memuaskan pada musim lalu. Mau tidak mau, pergantian pelatih menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan. Seperti yang terjadi pada akhir musim 2023-2024. Sejumlah momen perpisahan para pelatih telah meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi para penggemar. Mereka yang telah menjadi juru taktik kesayangan pastilah telah mendapatkan tempat di hati para fans. Namun inilah sepak bola, semuanya bisa terjadi dalam sekejap mata. Sebaliknya, di antara momen itu akan datang para pelatih anyar yang mengisi pos-pos kosong yang telah ditinggalkan. Para pelatih baru akan bersiap menapaki petualangan yang lebih menantang di sejumlah klub raksasa, tentu dengan harapan jutaan para fans di seluruh dunia. Melihat betapa panasnya perpindahan para pelatih, berikut telah kami rangkum sejumlah momen panasnya pergantian pelatih di 4 liga top Eropa. Pertama, era baru sang suksesor di Liga Inggris. Liga Inggris dianggap menjadi salah satu liga terbaik dunia yang menyuguhkan persaingan menegangkan hingga akhir musim. Dalam 4 tahun terakhir, para fans tentu tak pernah melupakan rivalitas antara Manchester City dan Liverpool. Dua juru taktik mereka yaitu Pep Guardiola dan Jurgen Klopp telah mendominasi pertarungan strategi yang benar-benar epik. Namun pada akhir musim ini, Klopp memutuskan pergi dari Anfield setelah hampir 1 dekade menjadi pelatih Liverpool. Ia akhirnya memilih hengkang dan menyudahi persaingannya dengan Pep Guardiola. Liverpool pada akhirnya menunjuk Arne Slot sebagai pelatih anyar mereka. Arne bukanlah pelatih sembarangan. Ia dipilih karena pengalamannya bersama Feyenoord. Bahkan musim lalu, pelatih asal Belanda itu berhasil mengalahkan dominasi Ajax dan PSV dengan membawa Feyenoord meraih gelar juara. Lalu, apakah pelatih berusia 45 tahun itu dapat menjadi sosok ideal pengganti Jurgen Klopp? Biar waktu yang akan mengujinya. Dari Liverpool kita bergeser ke London. Kabar tak terduga justru datang dari Chelsea. Pelatih anyar mereka, Mauricio Pochettino, malah dipecat setelah berhasil menyelamatkan The Blues dari posisi papan tengah. Menurut kabar terbaru dari pakar transfer, Fabrizio Romano menyebutkan bahwa manajemen The Blues telah menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala yang baru. Enzo Maresca sebelumnya adalah pelatih Leicester City yang berhasil membawa The Foxes menjuarai Championship sekaligus promosi ke Liga Inggris musim depan. Perlu diketahui, Enzo juga pernah menjadi asisten dari Pep Guardiola di Manchester City. Ia membantu Pep menjuarai Liga Inggris pada musim 2020 dan 2021. Lagi dan lagi, Pep Guardiola harus berurusan dengan mantan asistennya. Dari London kita bergeser ke kota Manchester. Muncul persoalan baru mantan asisten Pep Guardiola di Bayern Munchen. Siapa lagi kalau bukan Erik ten Hag? Sempat dikabarkan dipecat usai final Piala FA. Hingga saat ini, nasib pelatih Belanda itu masih menjadi tanda tanya. Mampu mempersembahkan trofi kedua di Old Trafford meskipun finish di posisi terburuk yaitu posisi ke-8, telah mendorong banyak fans menyerukan agar Ten Hag diberi kesempatan. Dalam sebuah konferensi pers seusai laga final Piala FA, Erik ten Hag berujar jika dirinya yakin akan tetap menjadi manajer setan merah dan tidak akan dipecat. Sementara sosok yang digadang-gadang akan menggantikan Erik ten Hag terus bermunculan. Kedua,
Kabar mengejutkan dari Bayern Munchen. Dari dataran Jerman, raksasa Bundesliga telah memutuskan kerjasamanya dengan sang pelatih Thomas Tuchel. Performa uring-uringan dan sejumlah rekor buruk sang pelatih memaksa manajemen Bayern harus segera mencari opsi lain. Sempat beberapa kali menawarkan kursi kepelatihan kepada sejumlah pelatih hebat. Namun beberapa kali juga raksasa Jerman itu mendapatkan penolakan. Sebut saja Ralf Rangnick, Xabi Alonso, bahkan mantan juru taktik mereka, Julian Nagelsmann. Lebih pedihnya, Nagelsmann adalah mantan pelatih Bayern yang mengantar Die Roten dalam performa yang terus memuncak, namun tiba-tiba diberhentikan dan diganti oleh Thomas Tuchel. Ia pun akhirnya menerima pinangan timnas Jerman. Pada akhirnya, drama pelatih Bayern Munchen usai sudah setelah mereka menunjuk Vincent Kompany. Kabarnya legenda Manchester City itu akan mendapatkan tawaran kontrak berdurasi 3 tahun di Allianz Arena. Nihil pengalaman melatih klub besar semacam Bayern Munchen, juga rekam jejaknya mengalami degradasi dengan Burnley musim lalu. Mampukah Vincent mengembalikan sang raksasa ke jalan trofi, atau malah melanjutkan nasib Harry Kane yang makin merana tanpa trofi? Ketiga, kisruh menarik di Barcelona. Lain klub, lain cerita. Cerita unik dari klub asal Katalan Barcelona kembali tersaji. Menjalani musim yang tidak terlalu buruk bersama Blaugrana, Xavi Hernandez sejatinya telah menyertakan minatnya untuk bertahan di Camp Nou. Namun apa boleh buat, komentarnya mengenai keuangan klub menjadi imbas sang legenda dipecat menjadi pelatih Barcelona. Pada akhirnya, Xavi dan Barcelona pun resmi berpisah. Keempat, cerita haru dari Serie A. Dari Spanyol kita berpindah ke kota Milan. Cerita ini dimulai dari momen menyedihkan perpisahan pelatih AC Milan, Stefano Pioli, di San Siro. Pioli telah menjadi arsitek AC Milan sejak tahun 2019. Selama menjadi pelatih AC Milan, Pioli telah mempersembahkan gelar juara Liga Italia pada musim 2022. Selain itu, Pioli juga pertama kalinya sejak musim 2006-2007 mampu membawa Rossoneri menembus babak semifinal Liga Champions yang dilakukannya pada musim 2022. Kabar hangat yang beredar, manajemen AC Milan segera menunjuk pengganti Pioli dari kursi kepelatihan. Sejumlah nama muncul, seperti Antonio Conte, kemudian juga ada Thiago Motta. Namun menurut Fabrizio Romano, keduanya malah sudah mendapatkan restu pindah ke klub Serie A lainnya. Motta dikabarkan sepakat menandatangani kontrak bersama si nyonya tua Juventus. Sementara muncul isu jika Conte segera merapat ke Napoli. Bagi AC Milan, nama Paulo Fonseca menguat. Ia merupakan ex-pelatih AS Roma dan terakhir menangani klub Lille. Akan tetapi, sang calon pelatih dikabarkan mendapatkan penolakan dari fans Milan. Mereka menganggap penunjukan Fonseca malah akan jadi penurunan bagi Rossoneri. Meski ditolak para pendukungnya, namun AC Milan tampaknya tidak peduli. Mereka harus melakukan pendekatan kepada Paulo Fonseca. Dan kini Milan dilaporkan tinggal selangkah lagi bakal merekrut Fonseca. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Ia dikontrak selama 2 tahun. Milan akan menggajinya sebesar 2,5 juta euro per tahun. Dari semua drama pelatih di atas, yang mana yang akan menjadi pelatih sukses di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.